hukum melestarikan, karena dalam perjanjian itu kantor hukum melestarikan. Yang ketiga, ada surat penundaan yang disangka sama mereka palsu. Artinya kalau mereka sangka palsu, perkara ini membuktikan tidak bersalah. Karena apa? Seharusnya bikin laporan pemalsuan surat, bukan penipuan penggelapan. Terus kelima, terkait kata dia tidak dilaksanakan semuanya perjanjian. Kembali lagi, J pun bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Tapi kita membuktikan perjanjian tersebut justru sudah terdapat ingkar janji dari PT HAL, dari mulai pembayaran, belum dilakukannya pembayaran pajak-pajak kepada kantor hukum Melestarikan berdasarkan fakta dan saksi ya, belum dibayarkannya akomodasi terhadap kantor hukum Melestarikan sehingga mereka mengeluarkan biaya sendiri ke Jambi. Terus itu yang kewajiban PT HAL yang belum dilaksanakan. Sedangkan hak kantor hukum Melestarikan yang telah dilaksanakan, satu, mengajukan gugatan, yang kedua adalah telah selesainya perkara dalam perjanjian tersebut dengan mekanisme perdamaian dalam PKPU. Artinya perkara ini kualifikasi perdata dong, Bang? Ya, bisa seperti itu. Dan kalau menurut saya, selain itu juga tidak ada keterlibatan Jepon dalam penipuan hal ini. Itu dalam perkara ini. Ada kemungkinan nggak Bang Jepon diputuskan selama? Kalau itu saya mendahului ya, tapi kalau saya cuma bilang konstruksinya, saya pledoi saya adalah minta terdakwa atau klien saya bebas, gitu sih. Bukan Oslah kan terbukti tapi merupakan perdata kan. Tapi saya mau mengarahkan ketika dia ada perjanjian itu kan merupakan perdata, Bang. Iya, tapi artinya kan bukan kualifikasi, benar, kualifikasi itu tapi kan kembali lagi, kalau konteksnya Moses dengan PT HAL, saya setuju itu Oslah. Tapi Jepon di sini bukan pihak dalam perjanjian tersebut. Apakah perkara ini diduga dipaksakan, Bang? Benar. Kalau saya yakin kuat itu juga dipaksakan, karena setiap orang yang baca berkas perkara, bagaimana mungkin orang yang tidak ada pihak dalam perjanjian tersebut dipersalahkan? Harapan Abang apa, Bang, dalam perkara ini? Semoga majelis dalam hal ini benar-benar bersikap netral, profesional, terus menjaga integritasnya dan memutus berdasarkan fakta persidangan. Ingat, dia ada wakil Tuhan di dunia ini. Apa yang mereka putus itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Berarti benar-benar Jepon itu korban benar ya, murni ya. Kemudian apakah bisa dikatakan bahwa tuntutan JPU dalam hal ini kabur, tidak masuk dalam pokok perkara? Pada saat pembacaan tuntutannya aja, dia tidak pede dengan membaca analis yuridisnya. Saya sudah minta bacakan analis yuridisnya baru tuntutan. Nggak boleh, perkara pidana kan harus dibacakan. Ini bukan perkara perdata yang dianggap dibacakan. Tapi analis yuridisnya tidak dibacakan, padahal itu konstruksi hukum loh, untuk dalam menuntut terdakwa. Hal itu tidak dibacakan. Jadi dia bacakan sepintas, terus tiba-tiba melangkah langsung ke tuntutan. Ya, dari situ saya bilang, saya baca konstruksinya juga nggak jelas gitu. Faktanya apa, alat buktinya apa, ada nggak korelasi alat barang buktinya dengan tuntutan dia, itu kan nggak ada. Apakah bisa dikatakan bahwa dalam hal ini JPU tidak profesional? Kalau saya bilang sih untuk masalah profesional saya tidak bisa menjawab, tapi memang tugasnya menuntut gitu. Dan tugas kami adalah membuktikan apakah benar atau tidak tuntutan tersebut. Oke, teman-teman ada yang tanya? Terima kasih, Bang Dika. Hasil persidangan hari ini, Bang? Ya, kalau hari ini tadi itu dari tuntutan JPU, Jepon sudah gugur terkait dugaan penggelapannya. Karena tuntutan jaksa, Jepun menyatakan terbukti melakukan penipuan. Tapi dengan dasar yang saya bacakan tadi, tuntutan tadi, bahwa dalam perjanjian jasa hukum alamatnya alamat palsu, bahwa dalam perjanjian tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh kantor hukum Melestarikan, bahwa dalam putusan dinyatakan gugur karena ketidakhadiran pihak. Kembali lagi, dalam fakta hukum seluruh saksi, seluruh surat-surat menyatakan satu, perjanjian itu dibuat antara Direktur PT HAL dengan Moses Tarigan selaku pemilik kantor. Bahkan Moses pun menyatakan tidak ada keterlibatan terdakwa Jepon dalam perjanjian jasa hukum tersebut. Yang ketiga, tidak selesainya gugatan tersebut bukan karena kehendak dan kemauan terdakwa. Kembali lagi, terdakwa hanya legal dan tidak punya kewenangan. Pemirsa media Warta Nasional, di mana saja Anda berada, sidang perkara nomor 39
pidana biasa garing 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali digelar. Sidang kali ini agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum Erma Oktora menyampaikan tuntutannya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Selasa 18 Maret 2025. Erma terkesan memaksakan perkara perdata menjadi perkara pidana dan menjerat Jepon Varian Gideon dengan pasal 378 KUHP Junto pasal 55 dengan tuntutan 2,6 tahun penjara. Tuntutan Erma dibacakan tanpa alasan yuridis, padahal konstruksi hukumnya sebuah tuntutan dibacakan berdasarkan alasan yuridis. Tuntutan Erma terhadap terdakwa Jepon terlihat seperti ada sponsor karena mengabaikan fakta-fakta persidangan. Aliran dana dari Jepon ke Agi Gama Ignatius, dari Agi ke Moses Rit Owen Tarigan, dan kepada Dian Surbakti adalah fakta persidangan, di mana Jepon tidak menikmati uang dari perusahaan. JPU Erma juga seolah buta, tidak mau tahu dengan fakta persidangan bahwa perkara nomor 39 pidana biasa garing 2025 Jakarta Utara ini menurut saksi ahli Dr. Leni Nadriani merupakan perdata murni karena berawal dari adanya perjanjian jasa hukum antara Moses Tarigan dan partner dengan PT Hutan Alam Lestari yang melanggar perjanjian tersebut atau wan prestasi. Erma juga sama sekali tidak mempertimbangkan pendapat ahli hukum pidana Dr. Henry Jayadi SHMH yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikategorikan atau dijerat pasal 378 KUHP Junto pasal 55 hanya karena mempromosikan seseorang kepada orang lain agar orang tersebut tertarik menggunakan jasa seseorang atau membeli produk seseorang, walaupun terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Kalaupun Jepon membujuk PT HAL atau Dodit Wiraatmaja selaku Direktur Utama dari PT Hutan Alam Lestari untuk menggunakan jasa Moses Tarigan dan partner, Jepon tidak dapat dijerat pasal 378 KUHP Junto pasal 55. Tapi mengapa Erma memaksakan tuntutannya terhadap terdakwa? Ada apa dengan Erma Oktora? Apakah ada sponsor di balik tuntutan Erma Oktora? Sayangnya, sederet pertanyaan terkait indikasi adanya gratifikasi ini tidak pernah diklarifikasi oleh Erma Oktora maupun Kasipidum Angga, juga oleh Kasih Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Rans. Mengapa menanggapi tuntutan JPU Erma Oktora, kuasa hukum Jepon Varian Gideon, Deika Aldira Sarjana Hukum, kepada awak media mengatakan tuntutan JPU kabur dan memaksakan. Jepon tidak bersalah dan Jepon sama sekali tidak terlibat dalam tindak pidana penipuan sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Tuntutan jaksa penuntut umum ini adalah ngawur
karena dalam persidangan terungkap bahwa Jevon Varian Gideon tidak terlibat dalam perjanjian jasa hukum antara PT Hutan Alam Lestari dengan Moses Tarigan dan partner, tegas Deika. Deika juga mengatakan bahwa dalam tuntutan JPU Erma Oktora, dakwaan terhadap Jevon sebagai pelaku penggelapan telah gugur. Tapi mengapa JPU memaksakan tuntutannya terhadap Jevon dengan tuduhan penipuan dengan alamat palsu?